Pemburu setan yang membenci kegelapan. Ayah Alucard adalah rekan seperjuangan Tigreal yang menghilang dalam pertempuran dengan para iblis. Karena itu, dia membenci kegelapan, bergabung dengan biara cahaya, dan bersumpah untuk menghancurkan semua iblis. Tapi kemudian dia mengetahui rahasia tersembunyi dari pertempuran ini, jadi dia meninggalkan biara cahaya dengan marah dan melawan kegelapan dengan caranya sendiri. Perang besar terakhir adalah kenangan indah bagi Monian. Orde Cahaya yang kuat, bersama dengan penjaga perbatasan kekaisaran, memusnahkan benteng iblis di jalur Monian dan tanah tandus, mendorong iblis kembali ke pedalaman limbah terbuang. Tapi bagi Alucard muda, perang hanyalah kenangan mengerikan akan rasa sakit dan kesengsaraan. Resimen kedua ayahnya menderita kerugian besar karena gerak maju yang terburu-buru. Ayah Alucard menghilang dalam pertempuran, dan kemudian dinyatakan meninggal oleh Lights Order. Karena mereka tidak mematuhi perintah, resimen kedua tidak dihormati dan dipuji atas pengorbanan mereka, tetapi diberi label tidak patuh dan dikritik karena kurangnya disiplin. Ini merupakan pukulan besar bagi Alucard, yang selalu menganggap ayahnya sebagai pahlawan dan panutan. Menghadapi rasa malu dan ejekan kemanapun dia pergi, api balas dendam membara di dalam dadanya, dan dia bertekad untuk membawa kehormatan bagi nama ayahnya dan melenyapkan semua iblis di Land of Dawn. Maka, dia meninggalkan kampung halamannya dan melakukan perjalanan ke biara cahaya kuno dan misterius. Sebagai anak yatim piatu dari seorang tentara yang tewas, Alucard segera diterima di biara cahaya. Di tahun-tahun berikutnya, Alucard mempelajari berbagai keterampilan tempur di biara cahaya. Dengan bakat alami dan tekadnya yang tak pernah padam, ia segera menjadi siswa yang paling menjanjikan di antara teman-temannya. Selama pelatihannya, Tigreal, komandan Ordo Cahaya, yang pernah bertarung di resimen kedua bersama ayahnya, sering mengunjungi Alucard di biara cahaya, mengajarinya berbagai keterampilan tempur tingkat lanjut dan menceritakan tindakan heroik ayahnya. Tigreal sudah terkenal di seluruh kekaisaran pada saat itu, dan Alucard sangat menghormatinya, menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Namun, setiap kali dia menyebutkan pertarungan terakhir ayahnya, Tigreal selalu terdiam, matanya dipenuhi dengan gelombang emosi yang kompleks. Alucard meragukan gagasan bahwa ayahnya telah tewas dalam pertempuran. Dia yakin bahwa ayahnya masih hidup dan sedang menunggunya di suatu tempat. Pada usia 18 tahun, Alucard akhirnya menyelesaikan semua studi dan persiapan formalnya. Didorong oleh Tigreal, dia menjadi Arbiter of Light di biara. Dia diperintahkan untuk pergi dan melenyapkan iblis dan bidat yang tersembunyi di seluruh dunia, jadi dia mengambil pedang tua ayahnya, yang diberikan kepadanya oleh Tigreal, dan berangkat. Atas nama ayahnya, dan didorong oleh kebenciannya yang mendalam terhadap iblis, Alucard segera menjadi pemburu iblis terhebat di dunia. Insiden tak terduga terjadi selama operasi perburuan iblis di perbatasan Tanah Tandus. Alucard terluka oleh pedang ajaib, mempertahankan luka yang tidak bisa disembuhkan. Kegelapan mengalir ke tubuhnya dari lukanya, dan lengannya mulai mengalami transformasi yang aneh. Untuk mencegah mutasi menyebar ke seluruh tubuhnya, Alucard meminta seorang pandai besi tua untuk membantunya memalsukan sepasang sarung tangan. Ini bukan pandai besi biasa, dia adalah orang yang selamat dari pertempuran yang ditakdirkan itu, anggota Orde Cahaya yang menutupi retret sekutunya bersama dengan ayah Alucard. Dia mengenali pedang besar di tangan Alucard. Setelah mengetahui siapa dia, lelaki tua itu memberitahu Alucard bahwa alasan resimen kedua dipaksa begitu jauh ke dalam wilayah musuh adalah karena para ksatria tingkat tinggi pada saat itu rakus akan kemuliaan dan terlalu impulsif, yang menyebabkan resimen kedua menemukan dirinya sendiri, terjebak dalam pengepungan yang ketat. Di saat putus asa, ayah Alucard memimpin beberapa tentara untuk menutupi mundurnya pasukan utama yang dipimpin oleh Tigreal, dan kemudian dikerumuni oleh gelombang setan dan menghilang. Dia adalah satu-satunya yang selamat, diselamatkan oleh ayah Alucard. Setelah mengetahui kebenarannya, Alucard kembali ke ibu kota dan menanyai Tigreal tentang pertempuran tersebut dan mengapa dia tidak memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Melihat kemarahan mencengkeram Alucard, Tigreal mengakui rasa bersalah yang dia rasakan karena meninggalkan sekutunya dan kesunyian yang terpaksa dia pertahankan atas perintah keluarganya. Dia menyatakan kesediaannya untuk menebusnya dengan cara apapun yang dia bisa, mengklaim bahwa dia akan memberikan nyawanya sendiri jika harus. Namun, di hadapan Tigreal, yang dulunya seperti saudara baginya, Alucard muda terjerat dalam jaring kebingungan. Dia tidak tega membunuh Tigreal, tapi dia juga tidak bisa memaafkannya. Demi kehormatan ayahnya, Alucard meminta Empire untuk mengungkap kebenaran dari resimen kedua dan mengembalikan nama ayahnya. Namun, para ksatria pertempuran itu telah menjadi beberapa tokoh paling kuat di kekaisaran. Mereka menolak permintaan Alucard dan mengusirnya dari ibu kota. Di atas semua ini, Puritan Monastery of Light sangat menentang tangan kanan Alucard yang tidak wajar, berulang kali membuat masalah baginya dan bahkan menyebutnya bidat. Untuk waktu yang lama, kebencian mendalam Alucard terhadap iblis dan keinginannya untuk mendapatkan kembali kehormatan ayahnya telah mendorongnya dalam misinya untuk melayani sebagai Arbiter of Light.
Tapi sekarang, dihadapkan dengan kekaisaran yang telah mengkhianati ayahnya, dan sebuah gereja yang memperlakukannya dengan cemoohan, Alucard membuat keputusan yang tak terpikirkan, mengkhianati biara cahaya dan berjuang untuk dirinya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Alucard mulai mengembara di Land of Dawn, memusnahkan iblis kemanapun dia pergi dengan caranya sendiri dan mencari petunjuk tentang keberadaan ayahnya. Tangan kanan iblisnya tidak hanya memberinya kekuatan besar, tetapi juga menjadi elemen yang tidak stabil yang terpaksa dia sembunyikan di bawah baju besinya yang berat setiap hari. Setelah serangkaian pertarungan epik, Alucard dikenal sebagai salah satu petarung paling legendaris di Monian. Segera, semua orang tahu bahwa dimanapun iblis merajalela, pemburu iblis dengan tangan kanan gelap pasti akan turun dari langit dan tidak meninggalkan siapapun yang hidup.